Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Quran, pada kesempatan ini kita masuk pola yang ke-13. Ya. Jadi pola yang ke-13 yaitu bahasannya ada ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza qara'al Qur'ana. Berarti ini Qara'atil. yang biru-biru ini sudah bisa dibaca ini. Kecuali Pak Iza ini sama ini atau yang di ujung. Nah, coba dibaca dulu ini untuk mencobakan ilmunya. Pak Iza qara'atil Qur'ani. Enggak mungkin qara'atil. Kalau qira'at dibuat kan ini ada alif lam. Kan ada alif lam. Enggak pengaruh alif lam itu loh. Enggak, kan karena ketemu alif lam kan ini enggak mungkin mati. Qira'at. Ya, itu kalau nanti fa'ilnya hiya. Kalau fa'ilnya hiya ya. Jadi fa'iza qara'at til. Kalau di sini fa'ilnya hiya. Tapi bolehlah. Tapi kalau fa'ilnya anta bagaimana? Fa'iza qara'atal. Qara'tal. Qara'tal. Terus Qur'ani. Inilah yang sebenarnya pelajaran kita ini sebenarnya. Tapi sudah lebih dahulu dituliskan. Salah tulis juga ini. Berarti ini yang bisa sampai di situ baru. Kalau ini nampaknya belum bisa. Belum dipelajari. No color. Bawah. Putus. Itu. Salah memberi baris. Ini saja baru. Qara'ta. Kalau inilah pelajaran sekarang. Ini pun belum. Jadi kalau ini bisa membacanya. Ini apa bacaannya ini? Minasyaitonir rajimi. Rajimi. Ya, jadi Fa'iza qara'tal Qur'ana. Ya. Jadi ini Qur'ana kalau baris patah di atas. Jadi Qur'ana inilah yang menjadi pelajaran kita sekarang. Jadi sip Q. Lompat kemana dia pula pergi? Itu Ctrl Z dulu, Ctrl Z. Ctrl Z. Dulu. Lagi. Masih ada ya. Lagi. Up. Ganti ke Inggris, Arabik. Ya. Itu terdorong. Nah, ini Qur'ana. Jadi Qur'ana sip Q. Lihat. Tapi merah ya. Kecil. Jadilah, nampak ya? Nampak. Jadi inilah sebenarnya pelajaran kita sekarang. Jadi fa'iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajimi. Ini ayat ini. Surat Al-Ahzab atau surat apa terambil ya. Maka iza apabila qara'ta membaca engkau. Kalau diterjemahkan telah membaca sebenarnya. Kalau pakai iza akan membaca jadinya. Maka apabila telah membaca atau akan membaca engkau Muhammad atau kita atau siapapun, apa yang engkau baca
akan Quran. Nah, inilah pelajarannya. Akan Quran, pola 13 ini. Maka ista'iz. Nah, ini fil amar, kita belum belajar ini. Maka berlindunglah engkau billahi dengan Allah. Tuhan dengan Allah. Dari setan yang Ya. tertutup. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi itu makanya kalau orang membaca Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, pelajaran kita adalah pada pola 12 yang lalu, ini kan sekarang pola 13. Pada pola 12 yang lalu, kita telah mengenal fi'il dan fa'il. Yaitu, apa maksudnya? Lebih dahulu, yaitu fi'ilnya lebih dahulu, kemudian dicari fa'ilnya. Ya, mungkin fa'il itu kata benda atau dhamir yang tersembunyi sesuai dengan bentuk fiilnya. Jadi misalnya ini apa bacaannya ini? Ja'a. Apa baca coba? Ini kan sudah ya kan sudah pelajaran ke-12 ini. Jadi ja'al ustazu minal makata. Ja'al ustazu min maka. Min makata. Iya, makkata. Nah, ini makkata. Ini walaupun huruf jar ganti baris bawahnya ke atas ya. Nah, ini kan sudah pelajaran ke-12. Pelajaran ke-12, nah, coba diuraikan ini sebelum masuk pelajaran 13. Ja'a bentuk apa? Madi. Nah, fi'il madi. Nah, kalau ini fi'il, mana fa'ilnya? Al-ustaz. Ustazu. Itu maka dia baris depan dhammah di sini. Ya, dikasih ustazu. Jadi ini sudah dipelajari. Ini ustazu jadi fa'il. Itu maka di sini disebutkan kata ja'a adalah fi'il madhi. Sakit ini. Ada huruf penyakit di tengahnya. Ya, kata ja'a adalah fi'il madhi. Sakit berarti ini dia. Fa'ilnya ustazu. Ini namanya zahir atau jelas fa'ilnya. Ini fa'ilnya ini jelas. Fa'ilnya zahir. Jadi isim zahir namanya. Fa'il yang tersembunyi huwa, perhatikan contoh yang ini. Ini ada fa'ilnya tersembunyi. Coba apa nih bacaannya di sini? Nampak Abdul Qadiru alimun. Apa? Abdul Qadiru alimun. Jadi kaji ditambah juga tapi melanggar terus, nggak ingat pelajaran. Kadiru. Kenapa Kadiru? Kadiri. Iya. Itu yang kok melanggar-langgar terus. Jadi Abdul Qadiri. Kenapa ri dibaca? Menerangkan Abdul. Iya. Jangan salah-salah. Kedua-duanya itu keduanya itu berfungsi sebagai mubtada. Pokok kalimat. Ya, mubtada. Mana kabarnya? Alimun. Ya, alimun. Nah, ini jadi Abdul Qadir ya. Jadi Abdul Qadiri alimun. Abdul Qadir adalah orang yang alim. Nah, terus coba baca lagi. Wa mahirun. Wa mahirun fil Qur'ani. Ya, fil Qur'ani. Apa artinya nih? Dia ahli Quran. pada Al-Qur'an. Nah, baru ini dia. Ja'a minal qahirati. Iya, minal qahirati. Iya. Jadi Abdul Qadiri alimun
huwa mahirun fil Qur'ani ja'a minal qahirati. Nah, jadi ini ja'a fi'il madi. Mana fa'ilnya ini? Huwa. Ya, tersembunyi. Itu maksudnya di sini tuh. Jadi ada fa'il damir yang tersembunyi sesuai fi'ilnya. Jadi fi'ilnya ini ja'a, maka yang cocok sama dia adalah huwa. Kecuali kalau ja'at. Kalau ja'at fi'ilnya berarti fa'il Iya. Nah, ya, jadi itu maka disebut sesuai dengan fi'ilnya. Bismillah. Nah, jadi kalau begitu sudah bertemu kita, mana maksudnya tadi? Ini kan pelajaran yang sudah berlalu. Pola 12 yang lalu kita telah mengenal fi'il dan fa'il, yaitu lebih dahulu fi'ilnya, kemudian fa'ilnya. Fa'ilnya itu mungkin ada dijelaskan tertulis, zahir namanya ada isim dhamir yang tersembunyi. Nah, ini contoh. Ya, kalau terjemahan ini Abdul Qadir adalah orang yang alim. Dia adalah mahir Al-Quran. Ja'a telah datang dia, dia si Abdul Qadir dari Kairo. Qahirah ini Kairo ya, minal Qahirah. Nah, pelajaran kita pada pola 13 ini, ya, baru pola 13 ini, fi'il dan fa'il yang mempunyai maf'ul bih namanya. Maf'ul bih, maf'ul itu dikerjakan dengannya. Jadi yang kena pekerjaan atau ada objeknya. Yang kena pekerjaan si fa'il. Ya, yang kena pekerjaan. Itu makanya disinggung dulu pelajaran ke-12. Jadi yang berfa'il, yang bermaf'ul bih itu adalah fi'il fa'il, tapi tidak semuanya nanti. Nah, itu nanti ada poinnya itu, tidak semuanya. Yang ada, pokoknya ada fi'il fa'il, mungkin ada maf'ul. Nah, sekarang yang ada maf'ul kita buat. Oleh karena itu perlu diingat harkat atau baris maf'ul itu. Atau di sini diulang lagi, perlu diingat harkat baris fa'il. Fa'il wajib marfu'. Ini kan baris depan nih. Ini ustazu. Kalau dikasih baris depannya ini ustazu dhammah sif e. Ya, lihat ya. Kok ke atas barisnya? Oh, ke atas juga. Mana? Aturannya baris depan. Dhammah tanwin. Kasta. Salah info nak. Enggak, kemarin kan udah ini. Ini Shift X kali, Shift X. Shift X mana? Shift X. Shift X. Oh, enggak. Enggak juga. Masa sama? Ya, Shift E dhammah. Berdua sini. Shift W fathah tanwin. Shift R dhammah tanwin. Masih apa ya? Nah, jadi ini mengingatkan saja, ini marfu namanya. Nah, itu maka di sini dibuat fa'il wajib marfu. Maksudnya, dengarkan ya, maksudnya apa itu? Maksudnya marfu, mulai ke bahasa pesantren. Kalau tunggal fa'ilnya, tadi kan tunggal ini, Ustadz. Nah, kalau tunggal fa'ilnya dikasih marfu'nya itu dhammah. Dhammah itu berbentuk waw kecil. Nah, kalau dua dia marfu'nya pakai alif sama nun. Jadi kalau andai kata dua fa'ilnya di sini, ustazani. Nah, berarti marfu' juga itu. Apa tanda rafa'nya katanya? Tanda marfu'nya adalah alif sama nun. Kalau sini tunggal, apa tanda marfu'nya? Yaitu dhammah. Nah, gitu. Kalau jamak mu'annas, kalau
Mana itu? Kalau jamak muzakkar pakai waw sama nun. Andai kata, ini tidak bisa ke jamak muzakkar perginya. Ini jamak taksir. Nah, nanti kalau muslim misalnya, maka dia waw sama nun. Kalau dia jamak muannas, harkatnya dhammah juga. Dhammah juga. Dan kalau dia jamak taksir, juga dhammah. Seperti huruf O kecil. Itu kalau yang jadi fa'il kan sudah lewat pelajaran itu. Cuma mengingatkan ya itu Pak. Nah, sekarang pelajaran kita yang ini kata benda yang berfungsi sebagai maf'ul bih, yaitu membuat kata benda itu mansub. Mansub. Maksud mansub apa pula? Nasab. Jika kata benda tunggal diberi baris atas. Itu maka tadi ini Quran ini beri atas ini. Kalau satu diberi baris atas ya, diberi baris atas atau patah namanya. Kalau di atas dhammah tadi dhammah, kalau di bawah kasrah begitu. Jika dua misalnya jadi maf'ul bihnya, jadi pelengkap penderitanya, maka alif diganti dengan ya. Sama seperti pelajaran yang sudah-sudah. Jika muzakkar, maksudnya jika muzakkar jamaknya jamak muzakkar, diganti dengan huruf waw. Jadi diganti huruf waw dengan ya. Cuma dibedakan cara bacanya. Misalnya kalau muslimani dibaca muslimain. Kalau muslimuna setelah diganti waw menjadi ya dibaca muslimin. Itu tanda dia baris mansub atau nasab ya. Jika jamak muannas berbaris bawah ya. Berbaris kalau jamak muannas berbaris bawah. Ini tertutup ya. Nampak? Nampak. Nampak sini Ustadz nampak karena tutup gambar lagi. Geser gambar. Jika jamak taksir berbaris atas, contoh, ini kan ada contoh. Tadi apa? Yang merah-merah ini fa'ilnya, yang pelajaran kita sekarang yang kuning ini. Coba kita baca, coba. Qara'al Ya, na'am. Muslimu kitaba. Di kitaban. Kitaban. Ini bedanya. Kalau dia jadi maf'ul, kalau dia berdiri sendiri, ditambah alif. Kemarin kalau pelajaran adalah nafi bagi jenis, enggak dikasih alif. Ladina, la sholata, masih ingat itu ya kemarin itu. Ini baris 2 di atas dia jadi qara'al muslimu kitaban fi baitihi. Naam, fi baitihi. Kalau diterjemahkan telah membaca seorang muslim akan. Begitu kalau Buya di pesantren dulu supaya mengerti kita kalau pakai akan itu berarti jadi maf'ul bih yang kena kerja. Jadi siapa yang melakukan membaca? Al-muslim. Kemudian yang kena baca itu siapa? Al-kitabah. Al-kitabah ini jadi apa? Maf'ul. Berapa jumlah kitabnya? 1. Itu makanya di atas barisnya. Cuma dibantu baris 2 karena dia di atas. Fi baitihi, fi huruf jar, baiti yang dijarkan, hi kepunyaan. Jadi telah membaca seorang muslim sebuah kitab, sebuah buku di rumahnya. Itu kalau objeknya atau maf'ulnya 1. Kalau objeknya 2, seperti ini. Silakan, fadhali. Qara'al muslimani kitabina. Jangan, ini kan 2. Tapi tadi sudah disebutkan. Kitabuna. Khata. Kitabaini. Tapi kitabaini. Kitabaini. Jadi ini kitabaini. Ya, berarti 2 buah kitab yang dikena baca.
Jadi qara'al muslimani Kita ini membaca dua orang muslim dua buah akan dua kitab. kitab. Nah, seorang muslim bisa juga sini ya dibaca dua buah kitab. Tapi yang jelas pelajarannya adalah kitab ini fil madrasati. Nah, coba yang banyak. Ini banyak laki-laki fa'ilnya. Qara'al muslimuna kutuban. kutuban. Nah, ini jamak apa namanya? Taksir. Taksir. Jadi kalau tunggalnya kitabun, kitabani, kutub. Jadi kutub ini kemana barisnya tetap juga di atas. Nah, itu tadi tuh. Kalau jamak taksir, kalau jadi maf'ul dia ganti baris atasnya tetap patah. Kalau dua dia diganti alif dengan nun. Diganti alif dengan ya. Nah, jadi qara'al muslimuna kita kutuban fil madrasah. Telah membaca orang-orang muslim banyak kitab, mulai bilangan 3 ini. Banyak kitab di madrasah. Nah, jadi itu berarti ini kata benda ya. Nah, sekarang kita teruskan andai kata. Ini. Lihat. Ro'aitu. Kan fi'il madi itu dari ro'a. Cuma berpenyakit di belakang. Jadi ro'aitu. Apa artinya kalau ro'a melihat? Kalau ro'aitu apa artinya? Melihat dia. Melihat aku. Nah, aku kan kelompok nomor 13. Coba terus bacanya kemari. Ra'aitul muslimu fil. Tapi maf'ul. Ra'aitu muslimu. Ra'aitu muslimah. Ya, kalau nggak muslimu, muslimah tentu betul lagi. Ya. Nah, masih ada muslimi? Iya, muslim. Iya, kalau dibilang salah pula muslim itu muslimah lagi. Tapi sudah disebutkan sini kata benda yang berfungsi sebagai maf'ul bih, dia dinasabkan mansub namanya. Maksudnya jika kata benda itu tunggal diberi baris atas. Nah, itu kan tunggal. Jika dua, alif diganti dengan ya. Jika muzakkar salim atau muzakkar digantilah huruf waw dengan ya. Cuma dibedakan membaca antara dua dengan banyak muzakkar. Itu. Jika jamak muannas berbaris bawah, berbaris bawah dia nanti ganti baris atasnya. Jika dia jamak taksir tetap berbaris atas. Ini prakteknya. Jadi memang di praktek-prakteknya. Jadi ra'aitul muslima fil masjidi. Jadi coba kalau diuraikan. Ra'aitu bagaimana menguraikan fi'il dan fa'il. Al-muslima maf'ul atau objek namanya maf'ul bih. Tadi kan ada itu. Ini itu yang merah ini. Maf'ulun bih namanya. Jadi maf'ulnya itu yang dikerjakan dengannya. Jadi yang kena kerja gitu. Itu namanya. Kenapa perlu kita terangkan ini maf'ul bih membacanya? Nanti ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul ajlih. Banyak lagi. Jadi mengartikan pun beda. Ada maf'ul mutlak. Jadi makanya sekarang Ustadz terangkan, kalau dulu kan objek-objek begitu aja. Sekarang maf'ul bih. Maf'ul bih yang kena pekerjaan ya, yang kena pekerjaan. Ini misalnya yang kena lihat siapa? Muslim. Ya, muslimah. Yang melihat siapa? Aku. Coba yang ini lagi. Dua orang Islam di muslimaini. Aslinya muslimani. Jadi ra'aitul muslimaini fil masjid. Coba diuraikan. Ra'aitu apa? Fi'il dan fa'il. Al-muslimaini maf'ul. Iya, berfungsi sebagai maf'ul. Berapa orang al-muslimaini? 2 orang. 2. Sekarang ini mansub atau baris di atas atau enggak? Iya. Begitu caranya. Apa tandanya mansub?
Tanda Ada nasab ya, ada ya. Ya. ya, berganti ini ya. Waw menjadi ya. Ya, ya. Nah, itu ya. Ini kan sama ini nampaknya. Muslimaini fil masjid. Kalau ini bagaimana coba? Ra'aitul Itu muslimah ini. Muslimina. Ini muslimina. Berarti ini asalnya muslimani. Bentukkan menjadi muslimah ini. Kalau ini sebelumnya muslimuna, digantilah waw dengan ya menjadi muslimah ini. Gitu bedanya. Ya. Jadi sama di atas Ustadz. Bagaimana? Jadi yang di atas itu muslimah ini, yang di bawah ini muslimina. Mina. Kan undang-undangnya begitu. Kalau kalau dia sebagai untuk nasab atau baris di atas diganti alifnya menjadi ya. Kalau ini jamak diganti wawnya menjadi ya, cuma dibedakan membacanya. Kalau orang membaca muslimah ini berarti 2 orang muslimnya. Kalau membaca muslimina berarti banyak. Ya. Jadi sudah sudah berdempet-dempet pelajaran. Kalau pakai kana kan begitu juga. Nah, jadi terpaksa banyak latihan, ya. Banyak latihan, banyak membaca, banyak diingatkan. Nah, coba ini lagi, coba. Ra'aitul musliman. Musliman fil masjidi. Kalau ini Ra'aitul muslimah ya, fil masjidi. Kenapa ini muslimah? Karena jam tunggal. Ada alif lam, memang tunggal, ada alif lam di depannya. Melekat sama dia z. Ini musliman. Karena dia tidak ada alif lam. Itu makanya dia pakai alif di belakangnya. Jadi kalau ini namanya ma'rifah, berarti jelas muslimnya. Kalau ini umum, pokoknya muslim nampaknya gitu. Coba ini mulai mulai pindah-pindah. Coba ini sami'tu. Ya, sami'tu. Sautal. Itu meleset-leset terus ya. Sami'tu sautal terus. Azani. Azani. Fil qaryata. Itu. Kenapa fil qaryata pula? Fil qaryati. Iya, ada huruf jar. Kenapa nggak bisa direm ya? Nah, karena itu kan nama kota, jadi kan boleh. Bukan, kalau nama kota tertentu Makkah saja yang di atas. Kalau yang lain enggak. Jakarta? Jakarta kan fil Jakarta. Ya, Jakarta kan bukan Arab. Nah, jadi ini nampaknya harus ada latihan nampaknya. Kalau enggak latihan terus begitu nanti. Coba diingat. Kalau jadi maf'ul itu, coba kalau mengingatnya. Kalau maf'ul itu kata benda, maka kalau kata bendanya tunggal, maf'ul itu baris apa? Baris atas. Nah, kalau kata benda itu 2, apa tanda 2-nya? Tentu kita tahu. Apa 2? Ada ya. Bukan, itu kan sudah dirubah. Apa tandanya 2 dulu kata benda? Ininya. Ada alif sama nun. Itu definisinya dulu. Itu tanda 2 itu. Ada alif sama nun. Jadi kalau nanti dia mau jadi objek yang 2 itu, apa tindak lanjut kita? Ditukar dengan alif, ditukar dengan ya. Dibacalah maini. Itu makanya berdoa itu Allahumma firli li walidaini itu soalnya. Terus kalau dia jamak muzakkar salim atau jamak laki-laki, apa tanda jamak laki-laki? Ada waw. Ada waw sama nun. Kalau dia nanti mau jadi objek, dia apain? Diganti dari ya. Iya. Ganti waw dengan ya. Jadi kalau begitu sama dong dengan bentuk 2.
Bagaimana membedakannya? Kalau bentuk 2 maini, kalau Nah. bentuk banyak mina. Mina. Itu kalau muslim ya. Tapi kalau jamak taksir nanti bagaimana? Jamak taksir. Ya, berfungsi sebagai objek. Apa tadi? Oh, baris 2 di atas. Iya, kalau Dua di dia atas. tidak pakai Ada alif alif. lam. Tapi kalau dia macam misalnya pakai alif lam dia, ya di atas saja. Kalau jamaknya jamak muannas, kemana ganti baris? Kemana baris atasnya? Ya di atas lah. Ya ke bawah, kan itu tadi. Nggak ada tadi Ustaz. Ya ini kan itu sebutkan itu, lihat mana tadi itu. Ya memang mesti dilatih itu. Ini ya. Jika jamak muannas berbaris apa dia? Bawah. Bawah. Jika jamak taksir berbaris atas. Itu maka dilatih sini dah. Biarlah Ustaz latih Ustaz dulu. nggak ada contoh yang muannas. Ya, belum lagi. Ya, belum. Itu makanya mau dicontohkan, dilatih. Ya, lihat ya 24. Dia agak besar sedikit. Lihat. Misalnya kita buat saja misalnya khalaqa. Coba diterka sekali. Khalaqa ini bentuk apa? Khalaqa bentuk fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Terus Ustaz buat begini. Ini jadi apa ini? Jadi fa'il. 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 Bagaimana membacanya ini? Fa'il. Khalaqallahu. Ya kan begitu ya. Berarti ya khalaqallahu. Berarti fa'ilnya. Lihat misalnya ini tanda wati. Ini tanda Khalaqallahu samawati. Ini dia. Samawati ini Samawati ini bentuk banyak perempuan. Apa tanda banyak perempuannya? Ada alif. Bukan. Alif. Alif sama ta. Baris bawah. Ya. Jadi ini dia. Jadi itu maka baris bawah. Kenapa enggak baris di atas, Ustadz? Karena dia banyak perempuan. Misalnya gini ya. Ini contoh tadi. Saya melihat, kalau bahasa Arabnya kan ra'aitu, ya, ini dia. Aku melihat satu orang muslim, muslimah. Satu orang muslimah. Al-muslimat. Kemana barisnya? Coba. Al-muslimati. Nice. Ini ra'aitul al-muslimata. Al-muslimata. Ya, ra'aitul muslimata. Kemana baris ta itu? Atas. Di atas. Kenapa di atas dikasih? Karena dia berfungsi sebagai maf'ul. Ini dia ya. Sip Q. Tamar rebutah tetap ada bulatnya. Apa itu, Ustaz? Ya. Nah, telah melihat aku seorang muslimah. Jadi barisnya muslimata. Walaupun dibaca nanti ra'aitul muslimah tetap ta. Andai kata dua misalnya ya. Ra'aital. Ra'aitu kalau ra'aita engkau ya. Aku telah melihat ra'aitul muslimaini. Muslimatani kan begini. Muslimatani. Bagaimana? Udah betul ini apa enggak? Ra'atul muslimataini. Itu caranya. Ini. Ya, caranya bagaimana? Ditukar alif dengan ya. Ditukar ini menjadi ya. Ya, gitu. Kenapa? Karena menjadi objek dari ra'aitu. Ya. Berarti satu orang muslimah, dua orang muslimah. Andai kata di sini banyak muslimahnya. Ra'aitul. Ya, ra'aitu. Ra'aitu.
Terus Limatan. Salah ya. Ra'aitul muslimatu. Lihat seperti ini. Kan muslimatu banyak ini perempuan. Tanda banyaknya alif sama ta. Maka ini kemana barisnya? Ke bawah. Muslimati. Ra'aitu muslimati. Ya, ke bawah. Itu ya. Jadi kalau dia bentuk tunggal, dikasih baris atas. Kalau dia nggak ada alif lam, dikasih baris 2. Kalau dia 2, digantilah alif tadi menjadi ya. Kalau jamak perempuan, maka dia baris bawah. Itu dia. Jadi ini memang karena tata bahasa itu ya hampir seperti kajian jalan matematika jadinya. Tapi setelah dibaca seperti ini baru kita berlatih. Jadi pelajaran kita, pelajaran yang ke-13 ini adalah pelajarannya objek menjadi maf'ul bih. Apakah semuanya pakai maf'ul? Tidak. Ya, misalnya yang Ustadz contohkan misalnya seperti ini. Misalnya jalasa. Jalasa ini kan artinya duduk. Duduk. Terus saya buat begini. Jalastu alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Alal kursi. Kursi. Seperti ini. Ini fi'il ya, yang jalastu. Mana fa'ilnya? Aku. Ana. Mana maf'ulnya nih? Maf'ul tidak ada. Tidak ada. Karena di atas. Ya enggak, maksudnya kata kerja dalam kalimatnya itu tidak ada maf'ul. Enggak, kesimpulannya nanti ini kan masih B baru. Nanti C-nya lagi itu sebenarnya di sini dipasang. Di sini yang C mengatakan bahwa tidak seluruh ada fi'il, ada fa'il, lalu ada maf'ul. Jadi melihat kata kerjanya. Itu maka bahasa Indonesia disebut kalau kata kerja transitif ada objek, tapi kalau kata kerja intransitif tidak ada objek. Perlu objek. Ya, kalau intran kan ke dalam, intransitif tidak ada objek. Tapi kalau kata kerjanya transitif pasti ada objeknya. Misalnya saya melihat, pasti ada yang kena lihat. Saya minum, pasti ada yang kena minum. Tapi kalau saya duduk, ya kan dia yang duduk. Saya masuk. Jadi nanti itu akan dipelajari lagi. Tapi yang jelas pelajaran kita pola 13 ini, fi'il fa'il ada maf'ul, tapi tidak seluruh fi'il fa'il ada maf'ul. Ya, melihat bentuk kata kerjanya. Sampai di sini pelajaran kita pola 13. Jadi Ustadz yakin sekali mesti banyak membaca ya, berulang-ulang ya. Ilmu itu dapatnya dengan diulang-ulang. Nad'u ilallah, berdoa kepada Allah. Allahumma faqihna fiddin wa alimna hikmah wa takwil. Takwil ya, takwil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustadz.